Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kita untuk beribadah kepadanya, termasuk dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan kita melalui kajian ini. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang ciri amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan materi ini, perlu dibedakan antara syarat diterimanya ibadah dengan ciri-ciri ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat diterimanya amal ibadah kepada Allah, para ulama sepakat ada dua syarat utama. Yang pertama, al-ikhlas lillahi ta'ala. Yaitu bagaimana kita menjalankan ibadah apapun, puasa, sholat, dan seluruh amal ibadah semata-mata ibtigha'a wajhillah. Semata-mata kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Ikhlas karena Allah. Motifnya hanya mengharapkan karunia Allah. Ini syarat diterimanya ibadah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang motifnya, niatnya baik karena Allah, tetapi dalam pelaksanaannya, penunaian tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan dan dicontohkan Rasulullah SAW, tentu ini juga tidak diterima. Dalil syarat diterimanya amal ibadah ikhlas adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW. Contoh, misalnya seseorang melaksanakan sholat subuh. Dia sudah niat, motifnya benar-benar karena Allah. Tetapi dia tambah menjadi 3 rakaat, tambah 4 rakaat dengan dalih ingin meraup pahala yang lebih banyak. Sebab 2 rakaat dianggap enteng. Tentu ini tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana melaksanakan salat subuh. Begitu pula dalam ibadah puasa kita. Juga sama, diterima ibadah puasa kita, syaratnya ada 2, ikhlas karena Allah, imanan wahtisaban, dan kemudian mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW. Ini syarat diterimanya amal ibadah. Yang ingin kita bahas kali ini adalah ciri amal ibadah diterima oleh Allah. Apa tanda dan ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah? Apa tandanya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Apa ciri dan tandanya puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ciri-ciri amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwa jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Bahwa balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ini artinya bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tandanya, ada cirinya. Apa itu? Bagaimana kita semakin semangat melaksanakan kebaikan. Bagaimana setelah melaksanakan ibadah kita semakin rajin melaksanakan ibadah yang lainnya. Al-hasanah ba'dal hasanah. Karena itu para ulama mengatakan bahwa di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yuwaffiquhu 'ala ta'at, 'ala fi'il khairat. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang diterima amal ibadahnya itu untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Dengan demikian, kalau kita ingin tahu ibadah puasa kita diterima oleh Allah apa tidak, setelah melaksanakan ibadah puasa ini, apakah kita semakin rajin ibadah? Apakah semakin malas atau tidak? Kalau kita selesai melaksanakan ibadah puasa, realitasnya bukan semakin meningkat ketakutan kita kepada Allah, bukan semakin semangat dalam melaksanakan amal soleh, berarti ini berbahaya bagi amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa di antara tanda Allah merahmati hambanya karena diterima amal ibadahnya, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hambanya. Apa? Di antaranya di dalam hadis sahih, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, dan itu berarti amal ibadah diterima oleh Allah. Allah rahmati dia. Yufaqihu fiddin. Di antara tandanya juga dia semakin semangat belajar agamanya. Semakin semangat tafaqquh fiddin. Semakin semangat dalam meningkatkan pemahaman keagamaannya. Bukan semakin malas belajar. Bukan semakin malas membaca buku-buku keislaman. Tapi semakin meningkat semangat dan motivasinya untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada hambanya karena diterima amal ibadahnya, ista'malahu. Allah mempekerjakannya. Ditandai dengan bagaimana dia diberikan kemudahan untuk melaksanakan kebaikan. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin tahu ibadah puasa kita, Ramadan kita diterima oleh Allah, bagaimana kehidupan kita setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, semakin baik. Begitu pula nanti selesai menyelesaikan Ramadan, pasca Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya, bagaimana semakin baik. Kemudian yang kedua, di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah bagaimana seseorang merasa kurang amalnya. Merasa sedikit amalnya. Jadi kalau seseorang diterima amal ibadahnya oleh Allah, maka di antara ciri tandanya, dia tidak pernah merasa puas dengan amal solehnya. Sehingga tidak ada kata pensiun, tidak ada kata libur beribadah. Jadi dalam masalah ibadah tidak ada liburan.
Tidak ada kata berhenti, titik dari melaksanakan ibadah. Sebab ia tahu ibadah kepada Allah itu hanya akan berhenti ketika ajal datang. Maut menghampiri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa alamatu qabuli ibadatil abd, di antara tanda diterimanya amal ibadah, amal soleh seorang hamba adalah ihtikaruhu, bagaimana dia mengecilkan amalnya, wastisgharuhu fil qalbi, dan menganggap masih kecil, masih sedikit amalnya di dalam hatinya, sehingga tidak ada ujub, berbangga diri. Saya cukup, sudah puasa 30 hari, puasa sebulan, diampuni dosa oleh Allah, berarti udah cukup saya. Saya cukup dengan puasa ini, berarti sudah akan masuk surga melalui pintu Rayyan. Sehingga kemudian dia tidak semangat lagi beribadah. Lah. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga adalah di antaranya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia rajin beristighfar. Bayangkan, sudah tahajud, bangun malam di waktu sahur, munajat kepada Allah, tapi masih tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita, sehingga menjadi bagian dari ajaran Nabi yang kemudian diajarkan kepada kita, dan inilah yang kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sholat kita. Setelah kita melaksanakan sholat, begitu kita salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apakah Nabi memerintahkan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah? Justru ajaran dari Rasulullah SAW disunahkan kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. 3 kali istighfar, memohon ampun kepada Allah. Padahal kita baru selesai melaksanakan sholat. Dan itulah ajaran Rasulullah SAW. Jadi seseorang diterima amal ibadahnya oleh Allah, di antara ciri dan tandanya, dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bangga. Tapi yang terjadi dalam hidupnya justru dia merasa amalnya kurang dan kurang, sehingga dia terus memproduksi amal soleh dan tidak berhenti. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyinggung orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Ayat sebelumnya Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini sempat difahami oleh Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan kepada Nabi bahwa yang ia fahami radhiyallahu anha adalah orang yang banyak berdosa, orang yang banyak maksiat, sehingga hatinya wajilah, hatinya takut. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan ayat ini? Nabi SAW meluruskan, la ya binta Siddiq, bukan itu maksudnya wahai binti Siddiq. Tetapi yang dipuji oleh Allah, dimaksud oleh Allah di sini adalah humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang sudah rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, semangat bersedekah, tetapi masih saja merasa takut kepada Allah, merasa khawatir.
jangan-jangan tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masih takut kepada Allah. Dan karena itu tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata istirahat, tidak ada kata libur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara ciri tanda amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang tidak pernah merasa khawatir dan takut. Sebab orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasa tenang, tentram, dan tidak ada rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin." Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Mereka adalah orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Tidak perlu khawatir dengan rezeki. Benar, kita harus berusaha, tapi bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga hatinya tenang, tentram. Asy'ur bis-sa'adah wa tuma'ninah. Dia merasa tenang, merasakan kebahagiaan. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Bahwa barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan amalnya didasarkan atas iman, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kehidupan yang baik, sehingga hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebahagiaan, dengan sesuatu yang menyenangkan, maupun ketika datang ujian, sesuatu yang kurang menyenangkan, sakit, penyakit, wabah, ataupun ujian yang lainnya, krisis, ekonomi dan yang lainnya, tetap dia hadapi dengan tenang. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, dia sikapi dengan benar, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diuji dengan penyakit, diuji dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, kesulitan ekonomi atau yang lainnya, maka dia tetap sabar. Sehingga dia tetap tenang dan tadzarru' kepada Allah, dan yakinlah dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi. Sebab itu tandanya bertakwa kepada Allah, dan Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tanpa diduga. Allah akan berikan solusi. Ada saja jalan keluar ketika menghadapi masalah, dan kemudian Allah berikan rezeki yang tanpa diduga. Ini adalah di antara tanda amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan di dunia, sehingga terlihat dalam kehidupannya. Terlihat pada urusan kehidupan rumah tangganya. Terlihat pada bisnisnya, pada pekerjaannya, pada kesibukannya, aktivitasnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl tadi berfirman, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadi Allah juga akan memberikan balasan di dunia terlihat, dan tentu di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang terus menjaga keistiqomahannya, menjaga keimanan, ketakwaannya kepada Allah, tidak pernah berhenti terus beribadah kepada Allah. Baik ketika ada wabah, tidak ada wabah, tetap semangat beribadah.
tidak pernah meninggalkan sholat. Semangat dalam melaksanakan ya, ibadahnya, puasanya, sholatnya, tilawatul Qur'annya. Sedekahnya pun juga tidak pernah berhenti dalam kondisi apapun. Maka ini pertanda orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian terlihat balasan Allah itu di dunia dalam bentuk barokah, keberkahan hidupnya. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk negeri itu sungguh-sungguh beriman, bertakwa kepada Allah. Iman dan takwanya tidak musiman. Iman dan takwanya sepanjang zaman. Iman dan takwanya terus terlihat. Baik dalam kondisi ketika diuji dengan wabah maupun tidak. Iman dan takwanya terus terwujud. Terus dipraktekkan. Terlihat dengan nyata iman dan takwanya. Baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Baik hari Jumat maupun di luar hari Jumat. Tanggal tua maupun tanggal muda. Dia terus beriman, bertakwa kepada Allah. Ada istimrariyatul ibadah. Kesinambungan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan. Dan itu sebagai wujud tanda diterimanya amal ibadah seorang. La fatahna alaihim barakat. Maka kami buka atas mereka beragam keberkahan-keberkahan. Dari langit dan dari bumi. Dan keberkahan itu dalam semua urusan kita. Tapi yang terjadi walakin kadzdzabu. Kenyataannya banyak manusia yang kemudian mendustakan Allah. Mendustakan Allah. Merasa cukup dengan amal ibadahnya. Ujub. Takabur. Tidak butuh Allah. Lari dari ayat Allah. Ditinggalkan, diabaikan perintah-perintah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau keadaan sudah seperti itu. Berlakulah hukum Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Ibadallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Dan kemudian amal ibadah yang kita laksanakan ini betul-betul memberikan warna, pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Sehingga Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.